Om Swastiastu, kembali lagi dengan Miss Intan. Ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai tema 1. Nah, sekarang pembahasan terakhir tema 1 adalah subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ibu mempunyai sebuah gambar ya, coba kalian perhatikan. Ini gambar apa, Nana? Ya, benar sekali, ini banyak gambar tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan banyak sekali terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar kita. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan dan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhannya. Nah, kembali pada gambar ini. Ini termasuk pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh perkembangbiakan alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cecer bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, selanjutnya, ini gambar apa, Nana? Ya, benar sekali, ini gambar daun dan buku yang ditempeli daun. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitarnya. Nah, bisa kalian lihat ya gambarnya. Dan kalau seandainya kalian memiliki waktu senggang, bisa juga membuat buku yang berisi bentuk-bentuk daun dari masing-masing tanaman yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, ini adalah contoh hasil tempelannya ya. Misalkan, 1. Jenis daunnya seperti ini. Keterangannya adalah nama tanaman, yaitu pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Yang kedua, daunnya seperti ini. Ini adalah tanaman cocer bebek berkembang biak dengan cara tunas. Selanjutnya, Ibu punya gambar nih. Nah, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Apakah kalian pernah makan misalkan apel? Apel itu ada bijinya bukan? Ya, pasti ada bijinya. Itulah namanya biji. Biji itu bisa kita tanam dan itu merupakan salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Selanjutnya, ini tanaman apa? Ya, benar sekali, ini adalah bunga. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah bangsa dan negara. Misalkan, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa.
Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Selanjutnya, Ibu punya gambar seperti ini. Ini adalah gambar daun cocor bebek dan pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan bisa melalui biji, bisa melalui tunasnya. Nah, selanjutnya, ini tanaman apa nih? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada banyak sekali ya. Ada bawang. Ada apa lagi, anak-anak? Wih, banyak sekali ya. Kalian sudah pintar menyebutkannya. Jadi, ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini merupakan apa nih? Ayo, jenis-jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Salah satunya apa, anak? Keripik ya, yang sering kita lihat, keripik singkong, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, Ibu mempunyai gambar nih. Adakah anak-anak yang pernah melihat tanaman atau tumbuhan ini? Ya, jika pernah, kalian pasti pernah mengamati apa yang ada di belakang daun itu. Kira-kira ada yang tahu di belakang daun itu adalah apa? Ya, itu adalah spora. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik ya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini lalu ia tumbuh di sini. Selanjutnya, ini adalah gambar pencangkokan. Nah, pencangkokan atau mencangkok tanaman merupakan salah satu perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah berkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Selanjutnya, nah, ini adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan pada tanaman. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dan biasanya mutu tanaman sangat bagus dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, demikian penjelasan untuk pencangkokan dengan perkembangbiakan pencangkokan tanaman. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar kuda yang dihiasi oleh biji-bijian dan gambar bunga yang juga dihiasi dengan biji-bijian. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan menghias gambar. Tempelan daun kering juga disebut kerajinan mozaik. Nih, contoh kerajinan mozaik yang ditempeli daun-daunan.
Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar di slide ini. Nah, apakah kalian pernah membuat gambar mozaik yang ditempeli dengan biji-bijian atau dedaunan? Selanjutnya, nah sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan memberikan narasinya ya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, coba kita perhatikan cara penyelesaiannya. Tahapan penyelesaiannya 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut ini. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tersisa ada 2 biji kacang merah. Nah, pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis 8 kurang 6 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah pada tempat itu. Selanjutnya, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dan dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dapat dilakukan seperti berikut ini. Misalkan 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan. Sisa 1. Yaitu, coba lihat kita pembagian susunnya di bawahnya. 5 bagi 2. Perkalian 2 yang menghasilkan atau yang mendekati 5 adalah 2 dikali 2. Hasilnya 4. Tulis di bawahnya. Jadi, 5 dikurang 4 adalah 1. Karena 2 tidak ada pengurang ya, maka dituliskan 2. Selanjutnya, pindahkan satuan puluhan dan gabung ke satuan yang diperoleh. Sudah seperti ini ya gambarnya, 10 tambah 2, satuan adalah 12 satuan. Nah, kemudian bagi satuan dengan 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Ingat ya, seperti yang tadi Ibu Guru bilang, perkalian 2 yang hasilnya sama dengan atau mendekati 12 adalah 2 kali 6. Jadi 6 tulis di atasnya, lalu tulis di bawahnya, kurangkan. 12 kurang 12 hasilnya 0. Jadi hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh penyelesaian soal pembagian. Kalian masih ingatkah cara-cara yang sudah Ibu berikan? Contohnya, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya adalah 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3 sama dengan penyelesaiannya menggunakan pembagian susun. Nah, 141 dibagi 3. Yang pertama-tama kita ambil 2 angka di depannya. Ingat, 3 kali berapa yang menghasilkan sama dengan 14 atau yang mendekati hasilnya 14. 3 kali berapa yang anak-anak? 3 kali 4. Jadinya 3 kali 4 adalah 12.
tulis di bawahnya. Ingat, 4 tulis di atasnya. Jadi, 14 dikurang 12 hasilnya 2. Nah, karena 1 tidak ada pengurangnya, maka turunkan 1. Jadi, 21. Kembali lagi, 3 kali berapa yang hasilnya sama dengan atau mendekati 21? Jawabannya adalah 3 kali 7. Nah, tulis 7 di atasnya, lalu turunkan 21. 21 dikurang 21 hasilnya 0. Jika sudah mendapatkan hasil 0 dan semua sudah dibagi dengan 3, maka dapat disimpulkan bahwa 141 dibagi 3 hasilnya adalah 47. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan jelaskan mengenai pembagian 46 dibagi 2 sama dengan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan cara pembagian susun. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian buat dulu garis seperti ini. Garis samping dan lurus. Nah, 46 ditaruh di sini. Nah, untuk pembaginya yaitu 2, taruh di sampingnya. Ini namanya garis lurus, ini namanya garis samping. Dan ini caranya adalah cara pembagian susun. Selanjutnya, sekarang kita ambil yang di depan ini. 4 bagi 2. Nah, untuk mencari hasil 4 bagi 2, kalian coba ingat-ingat perkalian 2 yang menghasilkan 4. Ya, benar sekali, adalah 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti tulis 2 dan di bawahnya tulis 4. Dikurang, nah seperti ini. Nah, Ibu punya lagunya. Bawah garis bagi samping tulis atas. Atas garis kali samping tulis bawah. Buat garis lurus lalu dikurangkan. Itulah cara pembagian. Nah, selanjutnya 4 kurang 4 hasilnya 0. Terus, karena tidak ada pengurangnya, maka turunkan angka 6. Sudah begitu? Ingat lagi caranya. 2 kali berapa yang menghasilkan 6? Jawabannya adalah 2 kali 3. Maka 3 tulis di atas. Nah, jika sudah, 3 kali 2 hasilnya 6. Tulis di bawahnya. 6. Kurangkan. 6 kurang 6 hasilnya 0. Ini 0 tidak ada pengurangnya, tuliskan 0. Jika semua sudah menghasilkan 0, maka sudah bisa kita dapatkan jawaban 46 dibagi 2 hasilnya 23. Tuliskan di sini 23. Begitulah cara pembagian susunnya ya anak-anak. Nah, jika selanjutnya kalian sudah mengerti bagaimana cara perhitungan pembagian, baik itu menggunakan bagi susun atau tetap memperhatikan nilai tempatnya, maka sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Nah, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar ini ya. Nah, ini gambar apa, Nana? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar di mana anak-anak di sekolah sedang melakukan kegiatan piket. Mereka bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas yang digunakan untuk belajar. Nah, selanjutnya, ini gambar apa, Nana? Yang kedua? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar anak-anak sedang berdiskusi untuk mengerjakan sesuatu. Nah, berdasarkan gambar kedua ini merupakan
kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu, kerjasama yang dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu bisa membantu ibu masak, gotong royong membersihkan rumah, dan sebagainya. Ini semua merupakan kegiatan kita bekerja sama. Bekerja sama merupakan bagian dari pengamalan sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Kita bekerja sama dengan tidak memilih teman ataupun dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pekerjaan apapun yang dilakukan dengan bekerja sama pasti akan cepat selesai. Nah, demikian materi pembelajaran yang sudah bisa Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan jika kalian masih belum paham mengenai materi yang Ibu jelaskan, kalian bisa putar kembali videonya ataupun bisa bertanya kepada Ibu. Nanti akan Ibu jawab pertanyaan dari kalian. Nah, demikian pemaparan materi atau penjelasan materi dari Ibu. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pembelajaran tema berikutnya. Semangat belajar ya anak-anak.